Lu semua pasti udah nonton film Annabelle kan? Ya pasti udah lah. Tapi lu semua pada tahu nggak cerita aslinya kayak gimana? Ternyata film ini emang based on true story. Tapi kalian tahu nggak? Kalau sebenarnya kejadian aslinya malah lebih horor daripada filmnya. Tapi penampilan asli bonekanya nggak seserem di filmnya. Boneka Annabelle yang sebenarnya justru cuman merupakan sebuah boneka kecil yang tersenyum dengan rambut yang lurus, berwarna merah, matanya bulat dan hidungnya berbentuk segitiga. Kalau kalian ngeliat boneka yang aslinya nih, kalian justru malah nggak bakalan takut sih kalau menurut gue. Tapi tunggu dulu. Jangan sombong dulu. Penampilan luarnya nih emang nggak serem. Tapi apa yang ada di dalamnya nih bisa bikin lo semua ketakutan setengah mati kalau ketemu beneran. Sama seperti di film terakhirnya, boneka tersebut masih disimpan di dalam kotak kaca di Museum Okultisme milik Ed dan Lorraine di Monroe, Connecticut. Kita mulai kisahnya. Saat itu tahun 1970. Cerita ini bermula saat seorang mahasiswi keperawatan bernama Donna menerima hadiah berupa sebuah boneka yang tak lain boneka yang dimaksud adalah inti dari cerita ini. Ya, boneka Annabelle. Boneka ini awalnya dibeli dari sebuah toko barang bekas yang bernama Raggedy Ann. Orang yang pertama kali nemuin kejanggalan pada boneka ini adalah Angie, teman sekamar Donna. Boneka ini awalnya sering dirasa suka berpindah tempat dengan sendirinya. Untuk memastikan hal tersebut, Angie sempat nyoba ngetes nih. Dia coba meletakkan boneka tersebut di satu tempat, lalu menghafal lokasinya baik-baik. Dan kemudian saat Angie kembali untuk mengecek, ya benar aja, bonekanya pindah. Pintu kamar yang sering dibiarkan terbuka juga kadang suka tertutup sendiri. Bahkan mereka sempat melihat boneka tersebut melayang dengan sendirinya. Pada suatu ketika Angie pernah juga nih, bahkan sering menemukan secari kertas yang bertuliskan "Tolong kami". Bahkan pada suatu ketika orang tua dari Donna sempat menemukan ada darah segar yang keluar dari tangan boneka itu. Saat itu juga orang tua Donna langsung mengambil tindakan untuk memanggil paranormal. Pada akhirnya terungkap bahwa boneka ini dirasuki oleh roh anak kecil bernama Annabelle Higgins, seorang gadis berumur 7 tahun yang sudah meninggal dan merupakan pemilik boneka ini sebelumnya. Donna dan Angie mempunyai seorang teman yang bernama Lou. Entah kenapa Annabelle ini sangat marah kepada Lou dan seringkali menyerang Lou. Annabelle terpergok sedang menduduki dada Lou saat Lou sedang tertidur dan menyerangnya hingga pingsan. Setelah dia tersadar, Lou tidak dapat memastikan apakah dia berhalusinasi atau enggak. Angie dan Donna kemudian memanggil pastor untuk mengusir roh jahat yang ada di dalam boneka tersebut. Namun pastor tersebut juga kewalahan dan menyarankan untuk memanggil Ed dan Lorraine Warren, sepasang suami istri yang merupakan ahli demonologi. Tanpa pikir panjang, Donna langsung mencari dan meminta bantuan Ed dan Lorraine Warren. Setelah Ed dan Lorraine menyelidiki Annabelle, mereka menyimpulkan bahwa sebenarnya bukan roh yang terdapat di dalam boneka tersebut, melainkan iblis yang memang mengincar nyawa manusia. Boneka tersebut pun akhirnya dibawa oleh Ed dan Lorraine ke Museum Okultisme milik mereka dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak kaca yang sudah disegel dengan semacam mantra sehingga iblis itu tidak dapat mengganggu manusia selama kotak kaca tersebut masih tertutup. Sampai dengan saat ini orang-orang masih diperbolehkan untuk mampir ke Museum Okultisme tersebut untuk melihat Annabelle. Namun ada larangan di sana. Selain nggak boleh ngebuka kotak kaca itu, ada juga larangan untuk mengejek Annabelle. Ada cerita yang mengatakan sempat ada pengunjung nih yang mengejek Annabelle. Tak lama setelah keluar dari museum tersebut, pengunjung itu meninggal dengan cara menabrakkan mobil yang dikendarainya ke pohon, dan pacarnya yang juga ikut di dalam mobil tersebut harus dirawat di rumah sakit selama setahun karena mengalami koma. Namun belum ada yang dapat membuktikan kebenaran cerita tersebut. Tak satupun bukti otentik yang menunjukkan bahwa boneka itu benar-benar hidup. Semua kembali lagi ke diri lu masing-masing. Apakah kalian percaya atau enggak? The truth.